Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman mitra Komisi 1. Salah satunya adalah Satgas Anti Miras, yakni ada Satpol PP, dari Sailoker, dari teman-teman DKUPP, teman-teman dari perizinan, dan satu harusnya dari Bea Cukai yang hadir tapi tidak hadir dan tidak mewakili. Salah satu poin pentingnya adalah mengevaluasi, menindaklanjuti tentang kinerja Satgas Anti Miras yang sudah memulai prosesnya, dan beberapa kendala di lapangan karena perlu sinergi dengan beberapa pihak. Akhirnya Komisi 1 memfasilitasi untuk itu, termasuk tentang bagaimana proses penggeledahan terhadap miras-miras itu yang membutuhkan peran serta Bea Cukai. Kemudian kami memastikan kepada perizinan bahwa tidak boleh ada penjualan-penjualan miras yang tanpa izin yang dikeluarkan rekomendasinya. Alhamdulillah tadi sudah ditegaskan oleh Dinas Perizinan bahwa tidak ada satupun perizinan terkait miras di Probolinggo itu karena seluruhnya itu butuh rekomendasi kepala daerah. Dan insya Allah Bupati hari ini tidak pernah merekomendasikan izin satupun terkait miras di Probolinggo. Yang kedua adalah kami juga meminta agar pemanfaatan kawasan-kawasan industri seperti di kawasan industri hasil tembakau di Paiton yang harus kita dorong segera dimanfaatkan agar petani-petani tembakau kita itu biar segera ada kawasan yang bisa menaik kelaskan petani-petani pengusaha-pengusaha rokok, sehingga ini barusan sudah informasi dari teman DKUPP, insya Allah tahun ini insya Allah diproyeksikan sudah mulai bisa dimanfaatkan. Kemudian ada beberapa kaitan yang tidak kalah penting juga tentang informasi dari teman-teman saya Loker yang meminta agar kinerja OPD kaitannya dengan satgas-satgas ini bisa berjalan beriringan. Karena Satpol PP, saya Loker, dan teman-teman ini tidak bisa bergerak sendiri-sendiri untuk menuntaskan masalah-masalah yang begini ini. Kemudian yang ketiga adalah kami sepakat dengan usulan teman-teman Satgas ini, anti miras, saya Loker, dan segala macamnya, untuk Pemkab nanti kalau bisa memfasilitasi tentang himbauan-himbauan miras di instansi-instansi publik termasuk di sekolah-sekolah, bahwa miras itu melanggar dan membahayakan segala macamnya. Itu kami dukung Komisi 1 itu. Karena sosialisasi itu tidak bisa hanya sekedar kegiatan, tapi perlu kegiatan masif yang didukung oleh seluruh OPD bahwa miras itu memang membahayakan banyak pihak. Yang paling menarik adalah tadi kita agak melebar diskusi itu terkait tentang banyaknya kriminalitas itu bukan hanya kaitannya dengan miras ternyata, baik pinjaman online maupun masyarakat kita yang kena bank mekar, bank pelecit, yang itu kena bunga tinggi sehingga menyebabkan tindakan-tindakan seperti frustasi, kenakalan remaja, miras, dan angka perceraian yang cukup tinggi. Ini kami meminta Komisi 1 dan insya Allah bisa jadi Komisi 1 akan turun ke bank-bank mekar itu. Kami akan turun mengecek bagaimana prosedur sebenarnya sehingga kenapa rakyat kami kok bisa dibebankan dengan cara-cara begitu. Komisi 1 akan segera menindaklanjuti itu karena laporan dari teman-teman tadi. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Kira-kira hambatan apa yang kemudian ada dalam informasi kan? Tongas, alhamdulillah. Ini penting ya. Kami sampaikan ya. DKUPP setelah mendapat laporan dari berbagai pihak, ada 3 bedak di rest area Tongas yang difungsikan di luar prosedur, termasuk dipakai untuk kegiatan karaoke dan penjualan miras. Alhamdulillah, barusan Pak Kabid sudah melaporkan 3 bedak itu sudah dicabut izinnya, sudah ditutup. Dan ini kita peringatkan seluruh bedak milik pemerintah daerah, seluruh bedak ini saya tegaskan, baik itu di pasar maupun ruko miliknya Pemkab, bahkan di luar Pemkab, kalau perizinannya juga tidak jelas, perizinan, atau apapun dan dipakai untuk kepentingan begitu, teman-teman sudah sepakat untuk mencabut izin itu dan menutup usahanya. Jangan main-main. Maka Komisi 1 terus melakukan pendampingan kepada teman-teman ini agar teman-teman ini semangat juga. Secara mental harus berani karena Komisi 1 mewakili teman-teman tokoh masyarakat rakyat ini punya harapan besar terhadap Satgas yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun OPD-OPD ini. Seperti kawasan wisata Bromo, itu kan kawasan juga bisa disebut identik dengan hal yang begitu. Itu bagaimana? Nah, kawasan Bromo itu kan masuk dalam kawasan TNBTS ya, kawasan Lex Spesialis, khusus kawasan wisata. Tapi kami perlu pastikan bahwa di daerah Bromo pun hari ini belum ada satupun izin terkait miras itu beredar di sana. Kalau ada ilegal. Legal. Jadi artinya khusus kawasan yang di Bromo itu adalah kawasan yang nanti
Mungkin kalau ada pengembangan wisatanya, ya pasti tidak akan luput dari pantauan bupati dan wakil bupati kita. Tapi sampai hari ini semuanya masih dalam on the track di Bromo itu. Untuk data kejahatan sendiri yang banyak faktor, salah satu pinjam mata itu data dari mana? Sudah banyak. Contoh ya, ada kasus salah satu UMKM, Ibu ya, yang mau izin UMKM-nya, ternyata KTP-nya sudah terblokir oleh Bank Mekar. Terpakai loh ya. Dan ini bisa menghambat perizinan UMKM. Membahayakan Pak ini. Gunung es ini. UMKM banyak gulung tikar gara-gara pinjaman itu. Makanya ini akan merembet kemana-mana. Kami juga akan meminta teman-teman Komisi 2 untuk ikut mengawal. Jangan-jangan BRI yang selama ini contoh ya, mempersulit KUR. Sehingga banyak UMKM kita beralih ke koperasi ilegal maupun Mekar itu. Ini masih banyak hal-hal yang harus kita gali. Wah ini pertemuan ini luar biasa ini. Maka Komisi 1 akan proaktif ini dengan teman-teman komisi yang lain ini nanti. Akan kita bawa ke ranah pimpinan ini. Terkait sanksi sendiri, penjualan miras itu kan sudah sering terjadi. Tapi ketika ditertibkan itu ada lagi. Jadi gini, miras itu kan memang sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun nanti turunnya bangsa Ya'jud dan Ma'jud, miras itu akan tetap ada. Tapi koridor bagaimana kita mengawasi ini kan harus jelas sekarang. Ya kan, contoh, teman Satpol dan Satgas Anti Miras ini hari ini sudah mengidentifikasi tentang sebuah beberapa perputaran miras yang ditaruh di beberapa tempat dengan komposisi yang cukup besar. Tapi mereka mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke situ. Bisa masuk ke situ. Kenapa? Karena harus ada bea cukai yang mendampingi, yang mengidentifikasi botol-botol beralkohol itu sudah lulus di cukai itu. Karena nanti kalau itu ketemu dari bea cukai, oh enggak Pak, ini sudah di luar bea cukai, enggak masuk itu. Kan kita cek juga di perizinan. Keluar enggak register perizinannya? Kalau enggak, jelas pasal pidananya. Artinya, kami datang rembuk di ruangan ini karena kami ingin semua tindakan teman-teman Satgas Anti Miras sesuai hukum. Nah, perkara jera dan tidak jera, iya, itu malaikat saja bingung sampai hari ini bagaimana menjerakan orang begitu. Apalagi Muhlis, Pak, dengan teman-teman ini, Pak. Komisi 1. Saya kira begitu ya. Yang penting ikhtiar sesuai aturan, perintah konstitusi dan hukum sudah kita tegakkan, tobat dan tidak tobat, ya kita bertempur sampai ila yaumil qiyamah. Kan begitu aja sudah. Izin, mungkin ada tanggapan terkait surat teguran tertulis kepada Kadis Kemenkumham yang kaitannya dengan mungkin. Oh, itu sudah ranahnya sudah. Oh ya, itu ranah eksekutif itu sudah. Tidak bisa DPRD mengomentari. Yang jelas kami apresiasilah semua produk-produk eksekutif yang sudah memberikan umpan balik. Saya kira kan kajian hukumnya mereka sudah punya dasar gitu. Terlepas dari itu tadi sempat menyebut bahwa DKUPP Kabupaten Probolinggo harus berinovasi. Lihat di Batu didatengin investor dari Australia. Iya. Oh, itu DKUPP menanggapi bagus itu. Dan tadi laporannya ternyata saya baru tahu juga, kalau tidak tanya begitu saya tidak tahu. Ternyata DKUPP itu pun juga sudah hari ini sering dan aktif ya mengikuti misi-misi dagang ya, baik provinsi. Nah, tapi kami tetap mendorong agar DKUPP ini mempunyai inovasi terobosan sehingga percepatan itu tidak dalam posisi menunggu, tapi kita yang menjemput bola. Bagaimana investor itu datang, mempunyai inovasi sendiri, paket sendiri dari kita yang kita tawarkan ke pihak-pihak itu. Dan itu disetujui oleh DKUPP dan akan dibahas di internal DKUPP dan mudah-mudahan segera ada tindak lanjut. Dan kita dukung aja. Kami DPRD tanya barusan, ada masalah anggaran nggak Pak Kabit? Oh nggak ada. Oh bagus ini, Kabitnya paham ini. Anggaran itu. Nah kalau minta anggaran ya sama, saya juga nggak bisa memutuskan maksud saya. Kan cuma tanya aja. Tetap bahas di Banggar nanti itu. Gimana dari perizinan menambahi? Pak Kabit? Bang Mekar. Oh, Bang Mekar Komisi 1 akan turun. Akan turun, kami akan mencari data dulu, ya kan? Bang Mekar ini mungkin saya nanti minta gandeng saya loker, atau bahkan nanti dari perizinan bisa kami ajak untuk melihat bagaimana prosesnya, karena banyak mengganggu UMKM yang izinnya ini terhambat gara-gara identitasnya sudah dipakai Bang Mekar. Hal apa yang akan dilakukan oleh Komisi 1 ketika sudah menemukan pelanggaran Bang Mekar ini? Ya harus ditutup Pak, positif. Kalau ada ranah pidana, pidana Pak. Kalau itu administratif, dicabut izinnya. Kan begitu aja sudah. Seperti apa prosedurnya? Kita lihat saja nanti. Kan belum turun kita. Hah? Oh, tongkang bagus. Tadi sudah ini akan menjadi kajian ini.
Kan gini, Komisi 1 itu kan berinovasi mikir bagaimana PAD ini naik. Nah, terus ke depan ini kan kawasan industri yang diinginkan Bupati ini kan sinergi dengan tol laut. Tol laut Jokowi ini kan nyambung antara darat dengan lautan. Jadi kalau ada kawasan industri naik, pasti akan ada banyak kapal bersandar. Sudah kita kasih contoh PLTU, daerah Python itu. Ada kapal-kapal tongkang yang biasa bersandar di wilayah Probolinggo. Nah, kira-kira saya tanya, kalau itu kita kenakan apalah retribusi yang bisa menambah PAD, bisa nggak? Oh, kalau memang kajiannya tidak bisa, apa sekiranya bisa? Harus ada perda, Pak Mulis. Kita bikin perdanya. Oh, harus ada perbub, kita bikin perbubnya. Kan begitu, Bos. Cukup.